Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita patut bersyukur di mana kita masih boleh sehat dan kita masih boleh bersukacita pada saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan khotbah tekstual, tetapi sebelum kita masuk pada renungan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat berkat dan kasih Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Kami masih boleh sehat Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan. Pada kesempatan kali ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah kami pada saat ini Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami, agar firman yang kami dengar hari ini dapat bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Berikanlah hikmat kepada kami agar kami dapat memahami kehendak-Mu, serta hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang disampaikan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Renungan kita pada saat ini tertulis dalam kitab Filipi, khususnya pasal yang keempat dan ayat yang ke-13, dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan mungkin saudara-saudari, firman Tuhan pada kesempatan kali ini yang saya bawakan pada khotbah kali ini mungkin sudah sering kita dengar. Dan tema yang saya ambil pada renungan saat ini yaitu kekuatan di dalam Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita semua tahu bahwa kehidupan ini tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya kita berada di puncak keberhasilan, tetapi ada pula saat-saat ketika kita terjebak di lembah keputusasaan. Dan ketika kita menghadapi berbagai rintangan yang seakan-akan tak pernah habis, dan tantangan yang datang bertubi-tubi, dan pergumulan yang melemahkan semangat kita. Mungkin pada waktu itu kita mungkin merasa sendirian, tidak berdaya, dan kehilangan harapan. Dalam situasi seperti itu, kita membutuhkan sesuatu yang lebih besar dari kekuatan kita sendiri untuk kita boleh tetap bertahan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam surat Filipi, Rasul Paulus memberikan penghiburan yang luar biasa bagi kita semua, seperti khotbah kita pada saat ini, yaitu pada Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara-saudari, kata-kata ini bukan sekedar ungkapan optimisme, melainkan deklarasi iman yang penuh keyakinan bahwa di dalam Kristus kita memiliki sumber kekuatan yang tak terbatas. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Paulus menulis kitab Filipi, khususnya Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 ini bukan dalam kondisi nyaman, melainkan ketika Paulus di tengah-tengah penderitaan. Ketika ia sedang dipenjara karena memberitakan Injil. Namun meskipun dalam situasi sulit, ia tetap memiliki kekuatan yang datang dari Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, melalui ayat ini
kita diajak untuk memahami bahwasanya kekuatan sejati hanya bisa kita temukan ketika kita bersandar penuh kepada Tuhan. Kekuatan dalam Kristus inilah yang memampukan kita untuk menghadapi tantangan, menemukan ketenangan, dan melayani dengan sepenuh hati, bahkan ketika kita sedang berada di tengah kesulitan yang kita alami. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pertama-tama mari kita renungkan bagaimana kekuatan dalam Kristus memampukan kita untuk menghadapi tantangan. Saya mengambil sebuah ilustrasi, yaitu seorang atlet yang berjuang untuk mencapai tujuannya memenangkan kompetisi. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk berlari jauh melintasi jalanan, dan ia juga melakukan berbagai latihan fisik yang menguras tenaga, dan ia mengulanginya hari demi hari. Namun, dalam perjalanannya menuju kemenangan, ia mengalami cedera yang serius. Rasa sakit yang ia rasakan begitu hebat, dan keinginannya untuk menyerah begitu besar. Tetapi, di tengah keterbatasan itu, ia memilih untuk bangkit. Ia menjalani pemulihan dengan penuh kesabaran dan semangat. Ia tidak membiarkan cedera itu mengakhiri perjuangannya. Justru, melalui rasa sakit itulah ia menemukan kekuatan yang lebih besar, ketekunan, ketabahan, dan tekad yang tidak mudah goyah. Demikian pula dengan kita sebagai orang percaya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hidup ini seringkali menghadirkan tantangan yang serupa dengan cedera dalam perlombaan iman kita. Kita mengalami kegagalan, kekecewaan, dan berbagai bentuk penderitaan. Namun, kekuatan dalam Kristus memberi kita kemampuan untuk kita tetap berdiri dan melangkah maju. Saudara-saudari, Kristus tidak menjanjikan bahwa hidup kita akan selalu mudah, tetapi Dia berjanji akan menyertai kita dan memberikan kekuatan untuk melewati semua ketika kita dalam pencobaan, ketika kita sedang mengalami masalah. Di situ Tuhan tetap menyertai kita dan Ia berjanji akan memberikan kekuatan untuk kita boleh melewati semua itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Paulus sendiri adalah contoh nyata bagaimana seseorang bisa bertahan dalam segala sesuatu karena bersandar pada kekuatan Kristus. Seperti Paulus yang dipenjara karena ia memberitakan Injil pada saat itu. Tetapi karena ia bersandar pada kekuatan Kristus, ia tetap aman dalam situasi tersebut. Kekuatan dalam Kristus juga memberikan kita ketenangan di tengah badai kehidupan. Seperti ilustrasi selanjutnya yang saya ambil, yaitu yang dimana seorang ibu yang sedang menghadapi berbagai cobaan berat, di mana suaminya kehilangan pekerjaan, anak-anaknya jatuh sakit, dan kebutuhan hidupnya semakin sulit dipenuhi, dan beban yang ia pikul semakin berat, seakan-akan tidak ada jalan keluar. Namun saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di tengah kekecewaan itu, ia memilih untuk berlutut dan berdoa. Ia membawa segala kekhawatirannya dan pergumulannya kepada Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Ketenangan yang ia miliki bukan karena masalahnya hilang seketika, tetapi karena ia menyadari bahwa Tuhan memegang kendali atas hidupnya. Seperti yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu dan damai sejahtera kuberikan kepadamu." Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketenangan yang diberikan oleh Kristus tidak bergantung pada situasi eksternal,
melainkan berasal dari keyakinan bahwa Tuhan hadir bersama kita. Ketika kita bersandar pada kekuatan Kristus, kita akan menemukan kedamaian yang melampaui. Kita akan menemukan kedamaian yang melampaui segala pengertian manusia, bahkan di tengah badai kehidupan yang paling dahsyat sekalipun. Tidak hanya itu, kekuatan dalam Kristus juga memampukan kita untuk melayani sesama meskipun kita sendiri sedang dalam berada kesulitan. Seperti ada kisah tentang seorang relawan yang dengan setia memberikan waktunya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Setiap hari ia meluangkan waktu untuk mengunjungi panti asuhan, membagikan makanan kepada mereka yang kelaparan, dan memberikan semangat kepada orang-orang yang putus asa. Yang luar biasa adalah relawan ini sendiri sedang menghadapi masalah besar dalam hidupnya. Kesehatannya tidak baik, keluarganya mengalami krisis keuangan, namun ia tetap melayani dengan penuh sukacita. Ketika ditanya dari mana ia mendapatkan kekuatan untuk terus melayani, ia dengan tegas menjawab, "Kekuatan saya berasal dari Tuhan. Saat saya melayani orang lain, saya merasakan Tuhan memberi saya kekuatan baru." Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kisah ini mengajarkan kita bahwa pelayanan sejati tidak datang dari kelebihan kita, tetapi dari hati yang bersedia dipakai oleh Tuhan. Ketika kita bersandar pada kekuatan Kristus, kita akan dimampukan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain meskipun kita sendiri dalam pergumulan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam Filipi 4 ayat 13, Rasul Paulus menegaskan, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Dan yang menjadi inti dari pemahaman kita tentang kekuatan sejati yang berasal dari Kristus, bahwasanya kekuatan ini bukanlah sekedar kemampuan fisik atau mental yang kita miliki, melainkan sebuah anugerah ilahi yang memungkinkan kita untuk menghadapi berbagai tantangan hidup dengan keyakinan dan kebenaran. Dalam konteks surat ini, Paulus menulis kepada jemaat di Filipi dari penjara, di mana ia sendiri mengalami penderitaan dalam kesulitan. Namun meskipun berada dalam situasi yang sulit, ia tetap mampu dan bersuka cita dan mengandalkan kekuatan Kristus. Ini menunjukkan bahwa kekuatan yang dimaksud bukanlah kebebasan dari masalah, tetapi kemampuan untuk tetap teguh dan berfokus pada Tuhan di tengah kesulitan. Kekuatan Kristus memberi kita ketahanan untuk menghadapi berbagai keadaan, baik saat kita berada kelimpahan maupun kekurangan. Dalam hidup ini, kita seringkali dihadapkan pada tantangan yang tampaknya tidak teratasi, seperti kehilangan, kegagalan, atau bahkan tekanan dari lingkungan sekitar. Namun dengan mengandalkan Kristus, kita diingatkan bahwa kita tidak sendirian. Dia adalah sumber kekuatan yang tak terbatas, yang mampu mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan. Ketika kita menyerah segala beban dan kekhawatiran kita kepadanya, kita akan menemukan bahwa Dia memberikan ketenangan dan keberanian untuk melangkah maju. Kekuatan dari Kristus juga mengajak kita untuk melayani dan memberdayakan orang lain, karena kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Dalam setiap tindakan kita dapat mencerminkan kasih dan kekuatan Kristus yang menggerakkan kita untuk melakukan hal-hal yang lebih besar dari diri kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Filipi 4 ayat 13 bukan hanya sebuah pernyataan motivasi, tetapi sebuah pengingat bahwa hidup kita sepenuhnya bergantung pada Kristus. Ketika kita menyadari bahwa kekuatan kita berasal darinya, kita akan mampu menjalani hidup dengan penuh pengharapan, keyakinan, dan semangat, dan kita siap untuk menghadapi setiap tantangan yang datang. Karena kita tahu bahwasanya ketika Tuhan memberikan kita tantangan, ketika kita diperhadapkan dengan sebuah masalah, mungkin pada saat itu kita merasa bahwasanya kita tidak mampu. Tetapi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada khotbah kita pada hari ini, kita diingatkan bahwasanya kita tahu bahwa dalam segala perkara kita dapat bertahan dan
berbuat karena Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat Tuhan yang masih boleh kami rasakan pada kesempatan kali ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Kami bersyukur Tuhan, kiranya kami bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan, tetapi juga kami menjadi sebagai pelaku firman Tuhan. Yakinkan kami Tuhan bahwasanya setiap kami mengalami kegagalan, setiap kami mengalami pergumulan yang berat, yakinkan kami Tuhan bahwasanya Tuhan tetap berada di samping kami dan Tuhan tetap menolong kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.